Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, iman dan sehat walafiat. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai ke nanti akhir zaman, dapat syafaat beliau, pertolongan beliau, dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin ada pertanyaan, siapa yang dapat itu ya? Pertanyaannya itu, Islam akan berjaya apabila umat Islam mempercepat buka, seperti itu. Saya cari-cari hadisnya, iya betul, saya dapati dalam sebuah hadis akhrajahu Ahmad, kemudian Imam Abu Dawud. Hadisnya seperti ini: la yazalud dinu zahiran ma'ujjilan nasu al-fitru li'annal yahuda wan nasara yuakhiruna. Mungkin mereka mengartikannya kejayaan, bisa juga diartikan la yazalud dinu zahiran, agama ini akan tampak, artinya akan gagah perkasa, Islam ini semakin kuat, di mana apabila umat manusia tersebut, umat Islam, yaitu mereka mempercepat buka. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu apabila mereka berpuasa, mereka sering mengakhirkan untuk berbuka. Jadi puasa itu bukan hanya umat Islam, orang-orang Yahudi dan Nasrani pun ibadah puasa ini sudah ada. Makanya dalam firman Allah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum kita itu ibadah puasa itu sudah ada. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali berpuasa, yaitu 10 Muharram, sehingga Nabi juga melihat orang-orang Yahudi ketika berada di kota Mekah, di kota Madinah. Nabi bertanya, ya wahai orang-orang Yahudi, kenapa kalian itu berpuasa? Lalu mereka mengatakan, kami pada setiap tahunnya berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena Nabi kami Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Jadi bentuk gembira dan senangnya kami, maka kami berpuasa. Nah itu bahwasanya puasa tersebut sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Al-Ghunyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, di situ dikatakan puasa itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Bahkan ceritanya Nabi Adam itu kan beliau melakukan suatu kesalahan, yaitu dengan makan buah khuldi. Kemudian Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, di waktu itu menghitamlah Nabi Adam alaihissalam dengan dosa-dosa yang dia, karena dosa tersebut Nabi Adam alaihissalam menghitam. Ini bahasa majazi saja, Nabi Adam menghitam, dan untuk menghilangkan hitamnya ini diperintahkanlah puasa yang namanya Ayyamul Bid. Ibu bapak sering mendengar puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nah, sejarah Ayyamul Bid itu tertulis dalam kitab tersebut, bahwasanya disitulah Nabi Adam alaihissalam berpuasa sebanyak 3 hari, 13, 14, 15, ketika
setelah 3 hari berpuasa bid, puasa putih, tapi jangan diartikan nanti makannya putih-putih nasi ya, itu salah, itu beda lagi, itu beda makna. Lalu Nabi Adam alaihissalam berpuasa sehari, 2 hari, kemudian 3 hari hilanglah dosa-dosa daripada diri Nabi Adam alaihissalam. Nah, situlah terjadinya puasa ayyamul bid. Nah, maka dicatatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani apabila mereka berpuasa, mereka sering sekali apabila berbuka itu mengakhirkan. Nah, maka kita umat Islam, Nabi SAW menganjurkan kita untuk tidak mengakhirkan buka, tapi mengakhirkan sahur, mempercepat berbuka, yaitu ujjila. Maka kalimatnya di sini dikatakan la yazalun dinu zahiran, agama ini akan selalu tampak dan jaya ma'ujjilan nasu al-fitrah, selagi manusia tersebut mempercepat untuk berbuka. Li'annal yahuda wan nasara yuakhiruna, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka selalu mengakhir-akhirkan di dalam berbuka. Kalau sahur, iya sahur, di mana Nabi SAW sendiri, yaitu apabila sahur Nabi mengakhirkan sahur tersebut. Wa inna ma akharas sahura liyutagawwa bihi ala shaum, karena apabila hikmahnya kenapa sahur tersebut diakhirkan, karena apabila terlalu cepat juga perut ini untuk menahan lapar, kan begitu. Tapi apabila sahur tersebut diakhirkan agak tenang juga, jadi posisinya itu tidak terlalu lambat. Tapi di situ itu pertanyaan yang minggu kemarin, karena saya bingung juga kok ada hadis yang seperti itu. Jadi kita cari-cari lagi, ternyata alhamdulillah dapat dalam kitab yang ditulis oleh Al-Iz Ibn Abdus Salam dalam kitabnya yang berjudul Maqasidus Shaum, yaitu tujuan orang-orang berpuasa. Di sini pada pagi hari ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Banyak orang tahu yang membatalkan puasa, tapi tidak tahu hal yang menggugurkan pahala daripada puasa. Kalau yang membatalkan puasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah sesuatu yang masuk, yaitu dia berupa makanan atau minuman, berarti dia membatalkan. Atau yang masuk dari lubang, baik itu dari telinga, ibu pakai katumbat, itu tidak boleh, ibu, batal ya, masukkan katumbat ya, tidak boleh kalau lagi berpuasa. Nah, hidung masukkan air ke hidung, iya sunnah tetap, tapi tidak boleh istinsar sampai ke sini. Boleh, tapi apabila nanti langsung begitu ketelan, maka puasanya Bapak Ibu batal. Sama orang yang kumur-kumur, boleh kumur-kumur berwudu, kita ingin sholat zuhur kemudian berkumur-kumur kan, bukan tidak boleh kumur-kumur, karena kumur-kumur itu dianjurkan, tapi yang dilarang di situ adalah mubalaghah, yaitu sampai kumur-kumur sampai ke riak sini, begitu. Boleh sampai di sini, bukan berarti membatalkan, tapi makruh. Suatu hal yang dimakruhkan di dalam puasa apabila dilakukan kemudian dia ketelan, batal. Tapi kalau ibu bapak kumur-kumur biasa tidak sampai ke sini, tapi ketelan gitu, atau sengaja atau tidak kan, entah sengaja atau tidak, wallahu a'lam. Lagi kumur-kumur ketelan begitu, tidak apa-apa, teruskan puasanya, karena kumur-kumur tersebut kumur-kumur yang masyru', yaitu kumur-kumur yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada hal yang namanya muhbitat. Kalau tadi itu mubtilat, yaitu hal yang membatalkan puasa. Ini muhbitat, puasanya tidak batal, tapi menggugurkan pahala puasa itu sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 riwayat,
kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Di riwayat yang lain, rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang didapatinya hanya lapar dan haus. Nah, inilah yang dikatakan muhbitat di dalam berpuasa. Dia bukan dia batal puasanya, tidak. Puasanya sama sekali tidak batal, tapi pahalanya sama sekali dia tidak dapati. Siapa mereka? Wahia ma tubtilus shawabus shaum, yaitu mereka yang telah membatalkan pahala dari puasa itu sendiri. Siapa mereka? Yang pertama, al-ghibah. Al-ghibah. Wahia, apa itu riba? Zikruka akhaqal muslim bima yakrahu walau kunta shadikan. Ribah ini berat, Pak Bu, mempergunjingkan aib orang lain. Jadi definisinya adalah kalian menyebutkan saudaramu sesuatu yang dia benci. Kalau dia ada di depan kita, kalau mau tahu omongan kita itu ribah atau tidak, Ibu, ini omongan ini misu ya, bahasa Jawanya misu ya. Apa ngomongkan orang itu, kira-kira omongan kita ini ngomongkan orang atau tidak. Seandainya ucapan kita ini dia itu ada di hadapan kita, kira-kira dia marah enggak? Kalau dia marah berarti ribah itu namanya. Gampang definisinya, enggak usah repot-repot. Kita bilang, oh kita enggak ribah. Enggak. Seandainya dia ada di depan kita, apakah itu dikatakan riba atau tidak? Tapi ada orang-orang yang boleh diribah, ada 7 kelompok yang boleh diribah. Dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, dalam kitab Riyadhus Shalihin, di situ ada orang-orang yang diperbolehkan untuk diribah. Pertama, saya tidak sebutkan semuanya, di antaranya adalah yaitu orang yang apabila ingin menikahi anak kita. Saya punya anak perempuan, lalu ada laki-laki yang meminang. Saya senang sama laki-laki ini, lalu saya ingin cari masukan, ini orang ini seperti apa. Lalu kita tanya orang, kau tahu enggak dia itu seperti apa? Nah, orang tadi boleh kasih tahu, fulan itu begini. Ya udah, sekedar saja, jangan tambah-tambah. Ya. Udah itu begini emang, itu. Oh jangan bapak, usah kata dia gitu. Enggak, sekedar yang ditanya itu apa? Kau tahu enggak dia itu seperti apa sih? Dulunya dia seperti ini, Pak. Masa mudanya dulu begini. Tapi setahu saya sekarang dia sudah balik. Udah, itu boleh. Itu bukan berarti menghibahkan orang karena ini untuk kebaikan daripada si wanita tadi. Itu boleh. Yang kedua, orang yang maksiatnya itu tazahur, dia betul-betul menampakkan minum-minuman di depan udah tidak ada rasa malu lagi. Maksiatnya itu betul-betul disiarkan gitu maksiatnya itu. Nah, ini orang seperti ini boleh, misalkan dalam satu RT ada anak-anak muda misalkan, atau tuh anak muda ataupun siapapun. Nah, ini mereka ini malamnya berjudi apa semuanya. Nah, lalu kita misalkan ada satu kelompok ingin membahas kelompok ini, tak boleh, ini ribah tuh gitu. Enggak, ini bukan ribah, ini untuk maslahah. Ini boleh, seperti ini tidak jadi masalah. Nah, jadi ada juga nanti ribah-ribah yang diperbolehkan. Nah, kemudian di sini dikatakan dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadikan. Kalau seandainya ribah itu benar, kalau yang kita omongkan itu benar, maka dia ribah jatuhnya. Tapi kalau yang kita bicarakan itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri saudara kita sendiri, berarti kita termasuk orang yang memfitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, kata Allah Subhanahu wa taala. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Orang kalau dibunuh, orang ada yang ngebunuh, itu tahu siapa yang bunuh, udah jelas. Tapi kalau fitnah itu berbahaya. Bukan hanya dia saja yang tahu, tapi orang tuh, asumsi orang tuh udah berbeda-beda. Alibinya orang itu berbeda. Oh, si fulan tuh begini, ini begini. Padahal belum tentu. Belum tentu. Nah, ini anak kita ini terutama dalam dunia saat ini, yaitu dengan berita-berita hoak apa semuanya,
Jangan cepat menyebarkan atau apapun lah bentuknya. Sekiranya memang berita tersebut tidak kita ketahui dari mana sumbernya, jangan kita sebarkan. Apapun lah bentuknya, baik itu bentuknya agama, apalagi bentuknya sifatnya politik, apalah bentuknya. Ya, ini sekiranya itu bukan sumber yang betul-betul akurat, lebih baik sudah berhenti di tengah kita saja udah. Oh, ini kalau tidak disebarkan nanti Bapak akan sengsara 7 turunan. Aduh, mungkin sebarkanlah kita. Tidak ada begitu. Baik dia berbentuk itu apapun lah bentuknya, hadis kah atau apa. Jika seandainya hadis tersebut contoh hadis yang banyak sekali digunakan oleh para khutobah. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Ini kan bukan hadis. Nah, ini kan pembohongan namanya. Nah, ini berbahaya. Seperti ini membodohi umat namanya. Umat kasihan. Jadi nanti pemahaman umat beda lagi. Udahlah, aku tidak puasa, yang penting aku senang ya. Kan aku sama gak tidak disentuh gak jasad aku oleh api neraka, kan senang katanya. Nah, ini kan bahaya ini. Jadi bukan hadis, itu ucapan daripada para ulama ahli hikmah. Nah, itu iya saya benarkan, tapi kalau mengatasnamakan hadis jangan kita cepat percaya, apalagi tidak ada yang namanya sanadul hadis atau perawi daripada hadis itu sendiri. Nah, maka yang pertama yang membatalkan puasa yaitu al-ghibah. Mendengarkan ghibah itu sama juga, Bu. Ini ada 2 orang kita dengarkan ghibah, televisi sama. Di televisi ibu maklumlah siang-siang kan tak ada buat puasa nih, nyetel televisi, berita sana, berita sini. Artis fulan kata dia kan, artis ini kata dia kan, ngomongkan artis ini. Kita yang dengarkan itu sama. Kenapa? Karena itu riba. Yang dia bicarakan itu aib semua itu, Bu. Aib sepulan. Dan tidak ada sebenarnya untungnya untuk kita tuh, tidak ada. Justru kita tuh kalau dengar aib orang itu bikin hati kita itu busuk. Makanya lebih baik jangan tahu terlalu banyak orang lain, itu lebih enak. Kalau ada orang lain pengen ceritakan masa lalunya dengan kita, lebih baik tak usah dengar. Kalau saya tak usah dengar. Kenapa? Nanti kita tuh yang tadinya tuh kagum, karismatik orang nih kan, tahu-tahu mau petebiat sama aku nih, kata kan. Lebih baik udah ketika Allah sudah sembunyikan, Allah sudah tutup, udah Allah udah bingkai kita dengan bingkai yang indah. Makanya Habib Ali Habsyi itu selalu berdoa meminta kepada Allah, Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupilah aku dengan tutupanmu yang indah, dengan tiraimu yang indah. Udah. Nah, kita sudah ditutup sama Allah, jangan dibuka. Terkecuali dengan orang-orang yang dimana orang tersebut kita percaya untuk membangkitkan semangat kita pribadi atau memberikan contoh kepada orang. Ibrah. Contoh misalkan dia tuh pemabuk, begini, dia dulu tuh pemabuk, penjudi, begini. Kemudian dia tobat. Ada orang dia nasihati, apa yang kau lakukan itu sudah aku lakukan. Aku tuh dulu begini loh. Begini. Ternyata tidak ada apa-apa. Nah, itu boleh. Tapi bukan untuk kesombongan, untuk ibrah. Tapi kalau untuk ajang sombong sana, kawan sana begini, aku bunuh 2, kau bunuh 2, aku 3 kata dia. Satu lagi, aku kancai buat orang tuh buat kata. Ini kan namanya ini kan apa? Tazahur, menampakkan apa? Kesalahan-kesalahan yang sudah Allah tutupi. Nah, maka yang pertama al-ghibah, yang kedua an-namimah, mengadu domba, naqlul kalam bi qasdi iqa'il fitnah, yaitu memindahkan ucapan-ucapan dengan tujuan fitnah. Baik itu berbentuknya partai atau apalah bentuknya, pindah sana, pindah sini, omongan sana dipindah ke sini. Ini hanya untuk mengadu domba. Azza na'udzubillahi min zalik. Jadi bulan Ramadan ini hilangkan semua itu. Yang ketiga al-kadzib, yaitu berbohong. Kemudian yang keempat, an-nazar lima yahrum au lima yahillu bisyahwah.
bi ayyataladzat binazar. An-nazar yaitu memandang sesuatu yang diharamkan atau yang dihalalkan tapi mandangnya syahwat. Bapak mandang istri. Memandang istri. Makanya dalam Ramadan itu dianjurkan untuk tidak banyak-banyak di rumah. Dia banyak-banyak iktikaf. Nah, ketika Bapak mandang istri, itu syahwat, itu ngurangi pahala puasa. Jadi lebih baik jangan banyak di rumah. Jadi, bayangkan ini yang halal, apalagi yang haram. Contoh benda-benda ini. Ya, ini ya, apa namanya? Gambar-gambar. Ya, makanya ketika maaf-maaf ya mungkin berbenturan pekerjaan dengan ini bisa jadi kan tidak bisa dihilangkanlah ini. Nah, tapi kalau udah ketika melihat hal tersebut ya scroll saja. Artinya cepatkan. Jangan cantik kan nih. Nah, ini kan tanaum. Artinya apa? Merasa ada suatu kenikmatan dipandang lagi. Anda maklumlah bulan puasa ini kan tak ada buat, tak ada apa. Benda ini lebih dekat dengan kita daripada Al-Quran. Al-Qurannya baca sebentar, ininya terlalu lama. Karena agak kalau dia mainnya tuh maaf-maaf main FB atau IG atau apalah. Ini kan gambar-gambar yang menyenangkan tuh kan banyak. Yang nyegar-nyegarkan mata tuh terlalu banyak kan begitu. Nah, kebetulan saya tak ada benda itu jadi alhamdulillah lah. Ya, tapi tak ada benda itu ada lagi kena yang lain. Entah itu YouTube kan atau apa kan banyak lah. Pokok untuk lari dari benda ini mau kuat-kuat iman lah. Jadi pribadi kita masing-masing. Jadi dikatakan di sini Nabi mengatakan sesuatu yang kau pandang yang diharamkan oleh Allah baik syahwat atau tidak syahwat. Syahwat atau tidak syahwat kalau dia yang diharamkan. Saya mandang biasa-biasa aja, tidak syahwat. Baik syahwat atau tidak syahwat. Mandang biasa aja. Ada orang yang mandang karena udah terbiasa, tidak syahwat bu, udah terbiasa. Hal ini kan kalau sudah biasa jadi ala bisa karena biasa itu kan begitu. Orang udah mandang terbiasa, udah biasa. Saya kalau mandang orang, misalkan waktu saya belajar di Yaman, saya sama sekali tidak pernah memandang wajah perempuan. Nggak pernah. Kesikit dia terpandang begitu, wah rasanya tuh gimana gitu. Waktu saya haji ke Mekah, saya terpandang cuman muka sama, karena saya salah masuk kemah, saya masuk ke tempat kemahnya wanita Libanon. Bayangkan Bu, 4 tahun, 3 tahun saya tak pernah mandang, saya dikasih Allah rezeki, itu rezeki lah pokoknya. Karena saya disesatkan itu, saya cari kemah tak dapat. Saya masuk kemah wanita Libanon. Cemana cantik ya wanita Libanon. Dan kebetulan pas dia tidak memakai jilbab. Tidak pakai jilbab terbuka begini. Itu tergamam saya. Allah bidadari mana nih. Cuman saya takut kena pakai kan orang. Saya lari cepat. Kan begitu. Tapi rezeki udah. Nah, kan begitu. Itu semandang itu aja udah. Karena udah beda. Nah, di Indonesia orang tidak berjilbab pun dipandang biasa. Walaupun itu dosa kita pandang, tapi biasa. Ana mandang tidak syahwat kok. Nah, kan begitu. Tapi kan dosa. Karena rambutnya terlihat. Tapi kan karena kita tidak syahwat, karena kita sudah biasa. Kalau dulu itu hal yang luar biasa. Ya, karena sesuatu itu bukan yang kita sering pandang. Jadi jangan mengukur kemaksiatan itu karena kebiasaan kita. Ada orang minum bir 1 kerat atau 2 kerat dia tidak mabuk, biasa-biasa ya. Ada orang minum sedikit ya begini, meper deh. Nah, kan begitu. Ya, jadi kalau minuman itu dihukumkan karena kebiasaan, hancur syariat. Makanya dalam syariat dikatakan qaliluhu wa kasiruhu haram. Sedikit atau banyak itu hukumnya haram. Bukan memabukkan, tidak. Kalau dia dihukumkan minum kalau memabukkan, berat. 2 kerat dia minum tidak mabuk, berarti tidak haram. Orang biasa kok, cuman ini kan biasa. Nah, makanya sikit mabuk atau tidak ya tetap haram. Nah, di situ. Nah, yang kedua, memandang sesuatu yang halal tapi syahwat. Apa makna syahwat tersebut? Bi ayyal tazabin nazar,
yaitu orang mandangnya tuh apa ya, dengan talazud. Cantik hari ini bini aku, ya kata dia. Oh, bini nih, bini. Ya, bini. Bukan. Kalau yang lain pasti udah tak usah bahas, haram. Ini bini. Oh, gitu. Nah, udah habis puasanya gitu. Pahalanya. Kemudian yang kelima, al-yaminul kadzib, yaitu orang yang bersumpah palsu. Sumpah itu, Pak, sebenarnya Imam Syafi'i itu paling benci dengan sumpah. Walaupun beliau itu benar. Beliau katakan, jika seandainya aku itu benar, maka aku tidak akan pernah ingin mau bersumpah. Walaupun aku benar. Kita kadang tak nak benar pun karena sudah terbiasa mulut kita ni. Demi Allah aku, kata dia. Kadang-kadang bohong. Demi Tuhan aku, kata dia. Bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa nama Tuhan terkadang untuk membenarkan ucapan. Orang kalau sudah sering sumpah, berarti dia sering bohong. Lihat aja, orang kalau udah sikit-sikit ngomong sumpah, berarti selama ini dia tuh ngomong tuh banyak bual lah. Demi Allah aku nih cerita nih. Belum apa-apa udah pakai kata sumpah. Biar kita itu percaya. Coba kalau orang yang memang dia itu apa? Jujur. Dia bohong lah, kita bisa percaya. Nah, kan begitu, padahal dia bohong. Karena kita tahu dia itu dia jujur betul. Nah, begitu. Orang udah jujur itu apapun dia percaya. Nabi Muhammad itu manusia paling jujur, makanya digelar dengan Al-Amin. Sebelum Nabi Muhammad itu menjadi nabi, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy itu cinta betul sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu dijuluki dengan Al-Amin. Mereka yang menjuluki Nabi Muhammad itu manusia paling jujur. Nabi Muhammad pas umur 35 meletakkan Hajarul Aswad, kan itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka setuju kalau yang mengangkat Hajarul Aswad ini adalah Nabi Muhammad, karena kami rela, karena ini manusia paling jujur. Nah, ketika umur 40 tahun diangkat menjadi nabi untuk menyebarkan risalah, mereka tidak mau percaya karena berbenturan dengan akidah mereka Tuhan. Ya, karena Nabi Muhammad ingin mereka tidak menyembah lagi yang namanya Latta, Uzza, Manaf, Ubal. Itu kan benda-benda berhala. Sedangkan Nabi SAW ingin menghapuskan daripada agama nenek moyang mereka. Inilah yang membuat mereka langsung tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, qaulu zur wal fuhsyu wal amalu bih, yaitu qaulu zur, ucapan-ucapan yang jelek, ya. Kemudian amaliyah yang jelek. Fil hadis, man lam yada qaula zur wal amal bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amuhu wa syarabuhu. Allah tidak akan pernah peduli dengan puasanya seseorang di mana puasa tersebut yang tidak memperdulikan ucapannya. Ucapannya kotor, maki, apa semuanya, apa namanya, pokoknya keluar kalimat tuh kalimat yang enggak baik apa semuanya. Kemudian amaliyahnya juga amaliyah yang bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat apa semuanya. Ini puasa-puasa orang yang seperti ini, Allah katakan, aku tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum. Ya udah, puasanya sah, tapi tidak sama sekali Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala. Nah, maka kalimat muhbitat ini yang penting kita ketahui dan kita fahami. Ada hal di mana puasa kita tidak batal, akan tetapi gugurnya pahala puasa kita. Pak Ustadz, bagaimana kami ini kan karyawan, kami ini harus bermuamalah dengan dengan laki-laki dan perempuan atau apalah bentuknya, mungkin dia itu Gojek atau apalah, kan tidak bisa dia, aku cuma laki-laki ya nih, perempuan tidak, kan tidak bisa juga. Nah, sebatas muamalah Islam sama sekali tidak melarang, tidak ada. Silahkan bekerja ya bekerja, bertatapan muka ya bertatapan muka. Tidak mungkin juga kita muamalah tidak bertatapan muka. Bapak ibu misalkan pergi kemana gitu, ada urusan
ngasih kepada apa, kepada Pak Bos pimpinan ini Pak, kemudian dari perempuan kan, atau yang kita laki-laki pimpinan kita perempuan, ini buku pencatatan Bu, ngapa kau nih? Enggak Bu, apa Ibu jangan pandang saya ya, enggak juga begitu. Jelek benar gak Islam mengajarkan seperti itu? Enggak. Islam rahmatan lil alamin, ada batas-batasnya. Ya udah begini. Nah, tatap. Ya, artinya sekedar saja untuk muamalah, untuk sosialisasi kita dengan apa? Dengan pimpinan atau dengan bawahan, atau bapak mimpin rapat, di sini perempuan, di sini laki-laki. Atau perempuan banyak begini, terus bapak lagi apa? Lagi briefing orang begini, terus ini ngapa nih kata orang ini kan? Ini yang ngadep ngomong pun enggak sedap. Ada begini terus tunduk, terus enggak juga seperti itu, asalkan mandang tersebut tidak dengan hawa nafsu dan dengan syahwat, dan ada embel-embel belakangnya. Kalau ada belakangnya embel-embel tuh itu ya beda lagi. Ya manis lah, cantik lah, inilah. Ini yang buat apa? Yang buat pahala puasa tersebut akan gugur melebihi daripada muamalah. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sendiri bahwa hadis ini sahih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima puasa orang-orang yang masih ucapannya kotor, perbuatannya perbuatan ahlil maksiyah. Nah, disinilah kita di bulan suci Ramadan ini, di mana kita menjadikan Ramadan ini madrasah, Ramadan ini sekolah bagi kita, Ramadan ini tempat kita untuk melatih hawa nafsu kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengatakan dalam sebuah hadisnya, wa in syatamahu aw sabahu, apabila ada orang yang mencacimu, apabila ada orang yang memakimu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyaqul inni shaim, jangan kau balas cacian ataupun apapunlah bentuknya, tapi tahan hawa nafsumu, katakan kepadanya falyaqul inni shaim, bahwasanya aku dalam keadaan berpuasa. Nah, inilah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi hikmah daripada puasa tersebut adalah bagaimana kita mendidik hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini kuat, betul. Hawa nafsu ini berat. Yang bisa menghancurkan hawa nafsu itu puasa, tidak ada lain. Puasalah yang bisa menghancurkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu, kalau kata Imam Busiri, beliau mengatakan, wan nafsu katifli nafsu itu seperti bayi intuhmilhu syabba. Jadi kalau bayi tersebut masih menyusui, kalau dia tidak disapih, bahasa kan disapih itu, dia diteruskan, dia akan menyusu terus. Maka nafsu itu seperti itu juga. Kalau kita tidak lepaskan dia, tidak paksa dia untuk kita tahan dan kita lawan, dia akan ikut terus, dan kita akan terbawa. Takkan pernah nafsu tersebut merasa lelah untuk menghantui kita, enggak. Dia akan semakin kuat. Satu pengen dua pengen tiga pengen empat, sampai terus nafsu. Itulah nafsu tersebutlah yang di Ramadan ini yang kita tahan. Di mana kemaksiatan itu ada di depan mata. Di sini kita diajarkan, ya Allah, saat ini aku berpuasa, ya Allah. Mungkin kalau bukan di Ramadan, mata ini liar, sana pandang, sana nyaman liar. Tapi Ramadan ini membedakan kita. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, mudah-mudahan 1 bulan ini menjadi pendidikan kita. Kita minta kepada Allah, sebagaimana kalau kita di Ramadan itu takut untuk berbuat maksiat, mudah-mudahan ini kita bawa setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Itu yang kita inginkan. Kalau orang di Ramadan ini kan banyak takutnya. Kita aja pribadilah, kita ingin berbuat ini, ada rasa takutnya tuh, ada masa banyak takutnya lah. Dosa nanti, ini maksiat nih, ini begini nih, ini begini nih. Nah, mudah-mudahan ini kita bawa setelah bulan suci Ramadan. Sama juga ketaatan. Subhanallah, ketaatan di bulan suci Ramadan ini mudah. Sholat jamaah mudah, berbagi mudah, bersedekah mudah, semuanya serba mudah. Nah, kita minta kepada Allah,
madrasah Ramadan ini kita bawa sampai nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan, perbuatan itu kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Inilah harapan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang bisa merubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah, silakan, ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana hukumnya menelan dahak yang dikatakan dapat membatalkan puasa? Yang kedua, bolehkah kita menurunkan darah kita pada saat kita berpuasa? Bagaimana dengan puasa kita membatalkan? Yang ketiga, bagaimana jika seorang yang ingin mencuci darah pada posisi orang tersebut berpuasa, apakah dapat puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama, balgom, dahak itu kalau dia sudah sampai di sini, maka dia tidak boleh lagi ditelan. Tapi kalau dia masih dia berada di huruf kha. Kalau Bapak belajar makharijul huruf kha berarti dia di sini. Nah, jadi ketika dia di sini, dia tidak boleh lagi ditelan. Dia wajib dikeluarkan. Dia wajib dikeluarkan. Kalau dia tetap, nah batal itu puasa. Jadi di sini. Jadi usahakan jangan sampai kalaulah kita berdahak di waktu sulitnya itu biasanya di waktu sholat misalkan. Kalau di waktu sholat ya ambil satu pilihannya yaitu dengan membuangnya di sifatnya kotor, tapi kalau misalkan dia sudah di situ, dia tidak boleh lagi dia untuk tertelan. Kalau dia tertelan, dia bisa batal. Jadi kalau diludahkan bisa, atau diambil dengan tisu, baju atau apa terserah. Atau kalau memang harus membatalkan sholat, batalkan saja sholatnya, keluar untuk membuang dahak, kemudian nanti sholat lagi. Nah itu kembali lagi kepada itu mendonorkan darah. Kalau seandainya memang bentuknya itu tidak ada sifatnya taghziyah, apa itu taghziyah impuls. Kalau impuls itu kan dia memasukkan. Nah, jadi dia sifatnya membatalkan. Tapi kalau dia bukan, dia sifatnya taghziyah, kalau itu kan berarti dia mengeluarkan kan, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Yang penting dia suntikan tidak jadi masalah, tapi yang masalah itu karena ada vitamin atau sesuatu yang masuk ke dalam. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi masalah itu tidak apa-apa. Iya. Kalau cuci darah sama tadi. Kalau seandainya ada taghziyah atau apa, ya batal, nggak boleh. Ya. Allah keluar masuk. Silakan. Bapak. Ya. Tadi dikatakan bahwa kalau kita hibah, kita mengumpulkan orang, dia akan marah. Bagaimana kalau kita jadi saksi di persidangan? Pasti terdakwa itu marah sama kita. Ya. Yang kedua, hukumnya kalau misalnya kita pada pasien tersebut mengalami sesak nafas, dilakukan nebulizer. Nebulizer itu dimasukkan gas untuk membakar. Yang ketiga, apa hukumnya kalau kita mengeluarkan dahak yang berlebihan pada saat kayak murah gitu kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama tadi kalau kita bahas lagi tadi yang 7 golongan tadi, yang 7 yang memperbolehkan untuk digibah gitu, itu diantaranya ya tadi itu Bapak. Cuman saya tidak sebutkan keseluruhannya. Artinya kita dimintakan untuk menjadi saksi. Itu boleh saja, tidak jadi masalah. Walaupun dia marah atau apa, itu bukan hal yang sifatnya menghibah, tapi memang itu untuk kemaslahatan daripada si orang yang kita bela tadi. Itu tidak jadi masalah. Kemudian apa tadi yang gas apa? Gini. Ya, tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Karena dia kayak seperti fix inhaler. Ya, sama kayak kalau kita pakai fix inhaler gitu,
Nah itu tidak jadi masalah, itu boleh-boleh saja. Misalkan hidung bapak ibu sumbat, kemudian pakai fix, tahu bu ya? Iya, fix inhaler kan? Atau apalah, itu kan sebenarnya itu nama produk gitu ya. Iya, sama-sama itulah. Nah, atau karena sesuatu yang mencium itu enggak apa. Lain kalau sesuatu itu ada bentuknya, ada jirimnya, ada apa? Ada sesuatu yang apa? Yang melekat gitu. Nah, itu enggak boleh. Karena itu kan berbentuk apa tadi? Apa namanya Bapak? Bahasanya tadi? Uap tadi itu kan. Nah, itu enggak apa-apa. Sama kayak bukhur, ada namanya kalau dalam bahasa kitab itu bukhur. Bukhur itu dupa. Udah kayak dupa begitu. Kemudian dikasih aroma begitu, kemudian kan kita ambil gitu. Nah itu boleh, tidak jadi masalah, boleh-boleh saja. Kemudian apa tadi yang gurah, gurah itu tidak jadi masalah, tapi hal itu bisa dimakruhkan kalau seandainya sama kayak orang itu hijamah, bekam, canduk itu kan kalau dalam bulan suci Ramadan itu makruh, bukan bulan suci Ramadan, maksudnya ketika dia berpuasa itu makruh, canduk mengeluarkan darah kotor apa itu kan canduk itu. Nah, itu makruh. Kenapa dia makruh? Karena buat kita lemah. Tambah lemah. Makanya Nabi memakruhkannya. Kalau mau canduk nanti ya apa? Bekam itu setelah nanti berbuka itu boleh-boleh. Sama tadi, artinya makruh. Enggak jadi masalah dia ingin gurah mungkin atau apa. Wallahu a'lam. Monggo, silakan. Apa? Menghibah pemimpin. Apa? Iya. Kalau memang babnya bukan menghibah, mengkritik sih bahasanya. Jangan dihibah. Kalau ghibah itu kan kejelekannya dia. Tapi kalau mengkritik itu ya boleh-boleh saja. Nah, apabila sesuatu tersebut sudah tafahush, artinya suatu kesalahan yang bukan kesalahan, kemaksiatan yang misalkan dibenarkan, maksiat tapi dibenarkan, boleh kita bicara ini suatu kemaksiatan, ini kemaksiatan, kemudian dibenarkan didukung oleh para pemimpin kita, sedangkan ini maksiat, ya tantang. Artinya boleh ini kita buka dan kita gunjingkan bersama-sama. Oh ini hal yang bukan sesuatunya ini udah berbenturan dengan syariat. Tapi kalau babnya itu politik, saya udah tak percaya lagi dah. Itu banyak merampotnya dah kalau politik ini. Berat. Tapi mau tidak mau kita ya tetap umat Islam harus berpolitik, itu sudah wajib. Tapi mau percaya benar, enggak lah. Enggak terlalu percaya kan udah banyak korbannya kan begitu. Tapi ya kalau memang harus berpolitik, ya Islam harus berpolitik, itu wajib, hukumnya wajib. Kenapa kita kenapa kita terkadang berbicara politik itu seakan-akan tabu, ya karena sudah memang didoktrin dari zamannya Belanda, kalau kiai ustadz itu ngomong politik langsung kayaknya kurang pantas, kurang pas. Padahal boleh-boleh saja, asalkan memang untuk kontribusi Islam. Ya, kalau Islam tidak berpolitik, berat nanti urusannya. Ya, silahkan berpolitik, tapi berpolitik sesuai dengan syariat yang Nabi SAW ajarkan. Wallahu a'lam. Silakan. Dalam batas pandangan ini Pak Ustaz, kita benar terlibat dengan mata ataupun mendengar dengan telinga. Kalau dengan mata itu kita rasa, kalau tidak ada orang yang berbicara dengan kita tidak akan terkenal. Yang saya tanyakan tadi, bagaimana cara mengatasi hal itu, bersama dengan orang, supaya istilahnya itu kita mandang sesuatu yang jelaskan kita bisa berbilang. Lalu dengan fitnah,
Biasanya kalau orang bertulisan yang tidak kita memang mudah mengelak dengan masalah itu. Tapi kita sudah berhadapan langsung. Bagaimana upaya kita? Apakah kita harus mengangguk diam atau kita bersama? Ada solusi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga pandangan tidak lain dan tidak bukan ya kalau memang bisa dengan khalwat, yaitu dengan menyendiri, dengan tidak memperbanyak melihat hal-hal yang di luar sana, mungkin itu bisa pada kelompok beberapa orang, tapi tidak semua orang bisa. Justru saya kagum dengan orang yang bekerja, dengan orang yang masih bulan Ramadan ini dengan kerjaannya, dengan apanya semua, tapi mereka masih mampu untuk menahan hawa nafsu. Justru itu pahala yang paling terbesar. Bapak kerja, kemudian dengan pandangan-pandangan, kemudian Bapak mampu untuk menahan hawa nafsu tersebut, itu syukur alhamdulillah. Berarti kalau dalam kaidah fikihnya itu al-ajr ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung beratnya. Tergantung beratnya kita melawan tadi. Bapak mau tidak mau harus kerja. Sedangkan di tempat pekerjaan banyak pandangan-pandangan yang tidak nyaman. Tapi Bapak Ibu berusaha untuk tidak memandang itu. Itu pahala besar. Hebat itu pahalanya. Artinya ditahan, ya Allah. Hebat. Ya kalau memang bisa ya tadi itu dengan memperbanyak iktikaf. Dengan memperbanyak iktikaf. Ya kalau Allah memang terpandang, ya sudah. Sekali, kalau kata Nabi, sekali untukmu, tapi tidak untuk dua kali. Kan begitu. Ya, sekali terpandang, ya udah. Istighfar, astagfirullahalazim. Kalau nyaman bagus nampak nih, begitu ya ini udah beda lagi urusannya. Nah, kan begitu. Kemudian ada orang di tengah kita lagi riba. Apa kata Nabi SAW? Kabur, lari dari majelis tersebut. Kalau memang bisa kita untuk menegahkan dia, mencegah dia untuk tidak berbicara, kita mampu kasih tahu. Kalau seandainya kita tidak mampu, jangan ikut nimbrung. Karena Nabi mengatakan asyahid wasami, yang menyaksikan, yang mendengarkan itu sama. Jadi kita ini ngomong nih, kawan nih riba, kita di depannya ngangguk-ngangguk gak kita ya. Udah, kita dan dia sama. Jadi bagaimana? Kalau bisa kita kasih tahu, udahlah ganti topik ya Wak, begitu, ganti topik ya, yang lain ke apa ke, cerita ke apa ke, bisnis ke bagaimana. Kalau enggak mau juga, ya udah, kalau gitu saya pindah tempat loh ya. Saya pindah, ente ngomong lah, saya pindah. Itu lebih baik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak mau juga, kita tidak ngomong, tidak apa, tapi kita termasuk orang yang berdosa dengan apa yang dia ucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Udah, Bapak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ya. Ya, yang penting itu sesuatu yang nampak saja. Ya, misalkan gatal, kita pakai tangan tuh nggak apa-apa. Yang nampak di sini. Tapi sesuatu yang di dalam batin itu tidak nggak boleh. Kalau ke tempat itu kan masuk ke dalam, Pak. Tambah nyaman dia masuk lagi ke dalam dia. Jadi sesuatu yang nampak udah. Itu nanti tunggu buka ya lah. Buka masukin itu. Yang nampak saja, nampak. Yang nggak nampak itu yang batalkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.